Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang perampok yang baru saja tiba di depan sebuah bank dan bersiap-siap melancarkan aksinya. Yang unik adalah hanya 3 dari mereka yang masuk ke dalam sana, sedangkan 1 orangnya lagi menunggu di sebuah mobil. Dan pria ini bernama Baby. Terlepas dari umurnya yang masih sangat muda, akan tetapi dialah kunci keberhasilan dari setiap aksi perampokan yang sudah dilakukan. Ada banyak sekali mobil polisi yang mengincarnya pada saat itu. Suara serinya tak berhenti berbunyi, tapi Baby hanya fokus mendengarkan musik seakan-akan ia tak peduli dengan hal tersebut. Tak lama kemudian, Baby melihat bahwa ada kesempatan untuk kabur dari pantauan para polisi. Yang akhirnya, Baby dan kawan-kawan memilih untuk kabur dan terjadilah adegan kejar-kejaran di antara mereka. Most groovy. Bell bottom. Dan mereka pun tiba di sebuah tempat parkiran untuk berganti mobil demi mengecoh para polisi. Dan inilah Baby Driver. Baby adalah seorang remaja yang sangat mencintai musik. Oleh karenanya, ia selalu memiliki earphone di telinganya. Meskipun terlihat ceria saat sendirian, ketika bersama dengan teman perampoknya, ia dikenal sebagai anak yang pendiam. Bahkan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Grip, salah satu rekan perampoknya, merasa kesal melihat tingkahnya. For God's sake. Just being crime, right? Dalam kejadian perampokan ini, seorang pria paruh baya yang sering disebut sebagai Doc merupakan otak di balik aksi tersebut. Pada siang hari setelah perampokan, dia bertanggung jawab untuk membagikan hasil rampokan kepada anggota kelompoknya. Namun di antara para perampok yang lain yang melakukan kejahatan demi uang, hanya Baby yang melakukan perampokan untuk membayar hutangnya kepada Doc. Dan setelah sekian lama bekerja sebagai pengemudi para perampok, tersisa satu misi lagi dan hutangnya akan dianggap lunas. Baby secara konsisten menabung uang hasil rampokannya di bawah lantai. Sementara itu, ia tinggal bersama ayah angkatnya yang bernama John. John memiliki kondisi tunarungu dan tunawicara, sehingga keduanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Meskipun demikian, John sebenarnya mengetahui pekerjaan Baby sejak awal dan telah menyadari aktivitas perampokan yang dilakukan oleh Baby. John terus memberikan nasihat kepada Baby untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut. Namun Baby tetap melanjutkan aktivitasnya. Sorry, couldn't hear you. I have a banana in my ear. Ternyata Baby tak hanya suka mendengarkan musik, ia juga sering menciptakan chordnya sendiri yang menggunakan hasil rekaman suara orang-orang di sekitarnya. Baby diam-diam merekam percakapannya dengan Doc dan mengubahnya menjadi sebuah lagu. Retarded means slow, slow. Was he slow? Keesokan paginya, Baby pergi ke sebuah restoran untuk sarapan dengan niat awal hanya ingin mencari sesuap nasi. Namun kebetulan Baby bertemu dengan seorang pelayan di restoran tersebut yang membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama. Wanita tersebut bernama Deborah. Selain memiliki wajah cantik, sikap ramah dan hangat dari Deborah membuat Baby semakin terpesona dan jatuh cinta padanya. What's that song you're singing? Makanya begitu pulang dari sarapan, Baby tak berhenti berdansa sambil menikmati lagu romantis yang Deborah biasa senandungkan ketika di jalan. Namun di tengah kegembiraan, tiba-tiba ia kembali ditelepon oleh Doc untuk memberitahu jadwal perampokan selanjutnya.
Dalam menjalankan aksinya, Baby tidak pernah menggunakan anggota tim yang sama dalam setiap perampokan. Ia selalu bekerja dengan berbagai penjahat berbeda untuk mengecoh para polisi. Namun karena tidak ada orang lain yang mampu menggantikan posisi Baby, ia menjadi tidak tergantikan dalam timnya. Hal ini membuat sosok Baby cukup terkenal di antara para perampok lainnya. Salah satu perampok bernama Bud sempat meragukan kemampuan Baby, apalagi ia tergolong masih muda. Namun Dog bilang ia bertemu Baby sejak 10 tahun yang lalu. Waktu itu, Baby tak sengaja mencuri mobil milik Dog demi ugal-ugalan. Padahal di dalam mobil itu terdapat puluhan kilogram narkoba. Awalnya Dog ingin marah, namun setelah melihat kemampuan Baby, ia malah memilih untuk memperkerjakannya, dan sejak saat itu, Baby mencoba melunasi hutangnya. Singkat cerita, keesokan paginya aksi perampokan mobil pengantar uang dimulai. Bud dan 2 anggotanya melakukan perampokan tersebut. Sementara, Baby menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik kesukaannya. Beberapa saat kemudian, Bud kembali ke mobil dengan beberapa kantong penuh uang setelah rencana mereka berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba mobil mereka dicegat oleh seorang marinir yang kebetulan berada di lokasi tersebut. Si marinir sangat ngotot dalam upayanya untuk menghentikan pelarian para perampok, bahkan hampir menyebabkan kecelakaan bagi mereka. Bud yang mulai kehilangan kesabaran hampir melepaskan tembakan. Namun Baby dengan diam-diam menghentikan tindakan tersebut dengan membanting setir ke arah yang berlawanan, sehingga mereka berhasil melarikan diri dari kejaran si marinir. Namun masalah baru muncul ketika mereka terjebak dalam kemacetan lalu lintas di lampu merah. Mereka terpaksa melarikan diri dengan merampok mobil yang berada di barisan paling depan, yang kebetulan merupakan milik seorang ibu muda yang bayinya berada di jok belakang. Bud merasa kesal melihat Baby yang tidak segera menancap gas untuk melarikan diri, namun malah menyempatkan diri untuk mengeluarkan bayi tersebut dari mobil. Singkat cerita, setelah sampai di markas, Bud memperingatkan Baby tentang tindakannya yang mencoba menyelamatkan si marinir. Bud dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan ragu untuk membunuh Baby di masa depan jika Baby terus bersikap seperti itu. Peringatan Bud bukanlah sekedar ancaman kosong, karena ketika kembali dari membeli kopi, Bud telah membunuh salah satu anggota timnya yang bernama Jedi. International man of mystery. Malam itu sebelum berpisah, Dog memberitahu Baby bahwa semua hutangnya telah lunas. Namun sebelum Dog pergi, ia meminta Baby untuk menyingkirkan jasad Jedi yang telah disimpan di bagasi mobil sejak beberapa waktu yang lalu. Melihat mobil yang hancur membuat Baby teringat akan masa lalunya di mana kedua orang tuanya tewas dalam sebuah kecelakaan. Akibat kejadian tragis tersebut, telinga Baby mengalami gangguan dan sejak saat itu ia mengalami gangguan pendengaran. Oleh karena itu, Baby selalu mendengarkan musik sebagai cara untuk membantunya mendengar dan mengatasi gangguan pendengarannya. Setelah bebas dari hutangnya, hal pertama yang Baby lakukan adalah menemui Deborah. Awalnya, mereka berdua asyik ngobrol di restoran. Namun karena kebetulan sip kerja Deborah telah usai, mereka melanjutkan kencan mereka di sebuah tempat laundry. Di sana, mereka semakin mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan di antara mereka. Sebelum berpisah, pada malam itu, Baby dengan berani mengajak Deborah ngedate di restoran paling mahal di kota. You know? Oh, Bacchanalia. Some other place? Singkat cerita, beberapa malam kemudian Baby menepati janjinya dengan mengajak Deborah makan malam di sebuah restoran mewah. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Baby kaget saat mengetahui bahwa semua tagihan telah dibayarkan oleh seseorang, dan orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah Dog.
Meskipun hutang-hutangnya telah lunas, Doc tidak ingin melepaskan seseorang dengan kemampuan seperti Baby. Doc ingin melanjutkan kerjasama dengan Baby dan menawarkan bayaran yang sangat fantastis kali ini. Namun Baby yang sudah ingin bertaubat mencoba menolak tawaran tersebut. Hal ini membuat Doc marah dan mengancam akan membunuh semua orang yang Baby sayangi, termasuk ayah angkatnya. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, Baby pun menyetujui hal tersebut. Don't stay out too late now. Keesokan paginya, Doc dan Baby mendatangi sebuah kantor pos yang akan menjadi target perampokan mereka. Baby diminta masuk ke dalam kantor pos untuk menghitung jumlah CCTV, penjaga, dan pegawai yang berjaga di dalamnya. Untuk tugas tersebut, Baby tidak sendirian dan ditemani oleh seorang bocah yang menyamar sebagai keponakannya. Sejak awal, Baby merasa tidak nyaman dengan tugasnya kali ini karena menyadari bahwa para pegawai yang berada di dalam kantor pos mungkin tidak bersalah dan dapat menjadi korban dari perampokan besok. Oleh karena itu, ketika kembali ke dalam mobil, Baby terlihat sedikit gugup saat melaporkan hasil pemantauannya kepada Doc. Anything else? The teller seemed nice. Demi memastikan Baby tak macam-macam dengannya, Doc kemudian mengantarkannya pulang. Ia juga menjelaskan kalau Baby dan John tak pantas tinggal di apartemen buluk. Makanya, ia mesti rajin-rajin merampok agar bisa segera pindah ke tempat yang lebih baik. Sejak malam itu, Baby jadi sadar kalau ia tak akan bisa berhenti merampok kecuali berhasil kabur dari bayang-bayang Doc. Makanya, ia kemudian menelpon Deborah dan mengajaknya untuk kabur ke luar kota demi memulai hidup baru. Tapi tentu saja, Baby tak memberitahukan maksud yang sebenarnya. Merencanakan sebuah perampokan saja sudah membuat Baby merasa muak. Namun yang lebih membuatnya tidak nyaman adalah harus merampok bersama Bud kali ini. Malam itu, Doc mengumpulkan mereka semua untuk membahas rencana perampokan besok. Dan Baby kembali ditindas oleh Bud yang sejak awal tidak pernah menyukai kehadiran Baby di tim mereka. Situasi ini semakin memperumit kondisi Baby dalam menjalani rencana perampokan yang tidak sesuai dengan hatinya. Di lain sisi, anggota tim yang lain adalah Buddy dan Darling, sepasang kekasih yang kita lihat di awal film. Berbeda dengan Bud, Buddy dan kekasihnya malah sangat menghargai skill mengemudi Baby. Malam itu, Doc menjelaskan bahwa target perampokan besok adalah lembar wesel uang pos. Meskipun sebenarnya lembaran tersebut hanyalah lembaran kosong. Doc memiliki kenalan yang mampu mengubah lembaran kosong tersebut menjadi uang. Namun untuk melaksanakan perampokan besok, mereka memerlukan senjata baru yang tidak bisa dilacak oleh pemerintah. Oleh karena itu, malam itu Doc meminta mereka untuk menemui kenalannya yang dikenal dengan sebutan The Better untuk mendapatkan senjata yang diperlukan. Singkat cerita, setelah tiba di tempat penjualan senjata ilegal, Bud tiba-tiba mulai bermain mata dengan seorang pengawal yang merupakan bagian dari tim The Better. Terlihat bahwa mereka berdua memiliki sejarah bersinggungan di masa lalu. Ketika melihat kotak-kotak senjata yang ditawarkan, Bud tanpa sengaja melihat logo kepolisian Amerika yang membuatnya teringat akan sosok di hadapannya. Ternyata pengawal tersebut adalah seorang polisi yang pernah menangkap Bud di masa lalu. Bud yang panik langsung melepaskan tembakan menyebabkan anggota tim lainnya Buddy dan Darling terpaksa ikut membantunya. Tail, everything. Karena situasi yang memanas, Buddy dan Darling hampir saja saling berkonflik dengan Bud. Untungnya, Bud akhirnya bisa menjelaskan identitas asli dari penjual senjata ilegal tersebut yang membantu meredakan ketegangan di antara mereka. Di tengah percakapan, salah seorang penjaga yang selamat mencoba kabur dari lokasi dan tiba-tiba
Di tengah perjalanan pulang menuju markas, tiba-tiba Bud mengungkapkan bahwa ia lapar dan ingin singgah di sebuah restoran yang baru saja mereka lewati. Namun restoran yang dimaksud oleh Bud ternyata merupakan tempat kerja Deborah. Baby pun berpura-pura mencoba menolak permintaan tersebut karena hubungan antara Baby dan kekasihnya Deborah belum diketahui oleh siapapun kecuali Doc. Saat akan keluar dari restoran, Bud sempat ingin mengacungkan senjata ke para pegawai di sana agar bisa makan gratis. Tentu saja, tingkahnya itu membuat Baby panik dan langsung memberanikan diri untuk menghentikannya. Sebelum pergi dari sana, diam-diam Baby memberitahu Deborah kalau rencana pelarian mereka akan dilakukan saat tengah malam. Setibanya di markas, mereka langsung disambut oleh Doc yang marah besar. Doc marah karena Bud dan Budi telah membunuh penjual senjata kesayangannya. Yang lucunya lagi, sejak awal Doc sudah mengetahui bahwa penjual tersebut adalah seorang polisi. 3 voices, and the last time I checked, there's 4. Begitu situasi mulai kondusif, Baby diam-diam kabur dari sana, tapi baru saja menyalakan mesin mobil, tiba-tiba Budi muncul dan melontarkan berbagai pertanyaan. Awalnya Budi tak ingin mempermasalahkan pelarian Baby, namun tiba-tiba Bud ikut muncul dan lebih parahnya lagi berhasil mencuri kaset rekaman Baby yang biasa ia pakai untuk merekam percakapannya dengan Doc. Alhasil, kini ia dicurigai sebagai pengkhianat. Dan tiba-tiba, I live really far away. No, you don't. setelah bangun dari pingsannya, Baby menemukan puluhan kaset rekaman yang diambil oleh Bud dari apartemennya. Awalnya, Baby khawatir dengan kondisi John, namun Bud menjelaskan bahwa mereka tidak menyentuh John sama sekali. Kecurigaan mereka terhadap pengkhianat Baby langsung pudar ketika mereka memutarkan isi dari setiap kaset tersebut. Namun masalah baru muncul karena di antara kaset-kaset itu terdapat rekaman percakapan Baby dengan Deborah, yang membuat mereka semua teringat bahwa Deborah adalah nama pelayan dari restoran yang mereka singgahi sebelumnya. Untuk menghindari agar kekasihnya tidak terseret lebih jauh, Baby langsung berjanji bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang merugikan dalam aksi perampokan besok. No, you're not getting a new driver. Dan singkat cerita, keesokan paginya aksi perampokan pun dimulai. Budi dan Darling masuk melalui pintu depan sementara Baby menurunkan Bud di pintu belakang. Saat aksi perampokan sedang berlangsung, Baby tak sengaja berpapasan dengan seorang pegawai yang ramah yang kemarin melayaninya. Baby memberikan kode kepada pegawai tersebut untuk tidak masuk ke dalam. Namun sang pegawai malah memanggil polisi ketika melihat situasi tersebut. Akibatnya, ketika Bud keluar dari gedung, terjadilah aksi saling tembak antara tim perampok dan polisi yang tiba di lokasi. Situasi semakin rumit dan tegang karena rencana perampokan tersebut diketahui oleh polisi. Baby yang sudah tak tahan melihat orang-orang tak bersalah terluka, kemudian memutuskan untuk melakukan aksi gila. Dan tiba-tiba, Budi sangat marah dengan aksi Baby yang baru saja terjadi. Namun kemarahannya terhenti ketika mereka harus segera kabur dari kejaran polisi. Di tengah pelarian, mereka bertiga memutuskan untuk berpisah arah. Baby memilih untuk kabur masuk ke dalam mall untuk mengecoh para polisi. Satu-satunya cara agar Baby bisa melarikan diri dari kejaran polisi adalah dengan mengendarai mobil. Sehingga ia segera mencuri mobil yang terparkir di dekatnya. Namun saat Baby baru saja menancap gas, ia malah mengalami kecelakaan. Dan lucunya lagi, mobil yang ditabrak oleh Baby ternyata ditumpangi oleh Budi dan Darling. Setelah kekasihnya tewas, Budi melakukan aksi brutal dengan menembaki seluruh polisi tanpa ampun. Ia juga berusaha untuk membunuh Baby karena menganggap Baby sebagai dalang dari kematian kekasihnya.
Namun beruntungnya, banyaknya polisi yang mengepung Budi memberikan kesempatan bagi Baby untuk melarikan diri terlebih dahulu. Baby pun segera pergi menjemput John yang masih terbaring lemas di apartemen. Setelah mengambil seluruh uang tabungannya, Baby membawa John kabur ke sebuah panti jompo. Saat ini, John telah aman, dan Baby berusaha menyelamatkan Deborah. Mereka berdua berencana untuk melarikan diri keluar kota pada malam itu. Namun ketika Baby akan menjemput Deborah di restoran, tiba-tiba Budi sudah berada di sana. Sejak awal, Budi sudah bisa menebak bahwa Baby akan menjemput kekasihnya. Dan kematian Deborah seharusnya bisa menjadi pembalasan dendam yang setimpal. Namun saat Budi baru saja melepaskan tembakan, seorang polisi masuk ke restoran untuk mampir buang air kecil yang mengalihkan perhatian Budi. Pada saat itulah Baby melancarkan serangannya. Baby dan kekasihnya berhasil kabur dari lokasi sedangkan Budi hanya mengalami luka tembakan di bahunya. Untuk keluar kota, Baby membutuhkan bantuan Doc menggunakan koneksi dan kecerdasannya. Mereka dijamin bisa lolos dari kejaran polisi. Tapi masalahnya, sampai akhir telepon Baby tak kunjung diangkat. Karena tak ada waktu lagi, Baby memilih untuk mendatanginya di markas. Ia juga ingin agar kaset-kaset rekamannya dikembalikan karena salah satu di antara kaset rekaman tersebut ada suara mendiang ibunya. Sebagai gantinya, Baby membawakan Doc satu tas penuh kertas wesel yang tadi mereka curi dari kantor pos. Awalnya, Doc sama sekali tak peduli dengan semua alasan Baby. Namun ketika ia sadar Baby kabur demi memulai hidup baru bersama kekasihnya, ia pun teringat akan dirinya di masa lalu yang pernah mencoba melakukan hal yang sama. Alhasil, Doc berubah pikiran, bahkan ia memberikan Baby satu tas penuh uang untuk memulai hidup baru. Saat akan kabur dari sana, Doc sempat terkena tembakan namun masih berhasil selamat. Ia pun menyuruh Baby untuk segera kabur, tapi perhatian mereka semua tiba-tiba teralihkan karena Budi muncul di lokasi menggunakan mobil polisi dan akhirnya Doc pun tewas saat berusaha melindungi mereka berdua. Dengan tekad yang kuat, Baby mencoba untuk membunuh Budi dengan cara mendorong mobil Budi hingga jatuh dari ketinggian. Namun dalam saat-saat terakhir, Budi berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan yang hampir mengancam nyawanya. Budi pun modar, dan dengan begitu film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton alur cerita film ini. Semoga teman-teman bisa terhibur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya semangat lagi dalam membuat konten alur cerita film selanjutnya.